Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah Majelis Zikir wa Ta'lim Nibrasul Qalbi rahimakumullah, serta pemirsa At-Tafkir Channel rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bersua kembali di dalam kajian kitab kuning, yaitu kita mengambil salah satu karya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Adabul Alim wal Muta'alim, yang pada kesempatan kali ini kita masih pada bab yang pertama, yaitu fi fadlil ilmi wal ulama wa fadlu ta'limi wa tu'allimi. Jadi kita masih bahas tentang ilmu dan ulama, keutamaan ilmu dan ulama, serta keutamaan belajar dan mengajar. Kita lanjutkan materi kita sampai pada halaman 13, yaitu wa ghayatul ilmi wal amal bi li'annahu samratuhu wa faidatul umri wa zatul akhirah. Jadi kita melanjutkan pada hadis sebelumnya. Kita nyampe pada tujuan ilmu, ya, wa ghayatul ilmi adalah al-amalu bih, jadi mengamalkannya. Jadi kalau kita ingin mengkaji suatu ilmu, ingin belajar suatu ilmu, maka kita mempelajari sesuatu adalah untuk diamalkannya, untuk dilaksanakannya. Kenapa? Li'annahu samratuhu wa faidatul umri wa zatul akhirah. Karena sungguhnya buahnya ilmu, ya, wa faidatul umri, dan faedahnya umur, wa zatul akhirah, dan bekal untuk menuju pada akhirat. Jadi ketika kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, maka umur kita menjadi berfaedah, dan juga ini sebagai bekal, ya, untuk menghadap Allah pada hari kiamat atau pada kehidupan akhirat kelak. Kemudian beliau melanjutkan di dalam kitab ini, faman dhafara bihi, dan barang siapa yang memperolehnya, sa'ida, maka dia akan bejoh, ya, atau dia akan mendapatkan keuntungan atau kebahagiaan. Wa man fata, dan barang siapa yang tidak bisa memperoleh tadi buahnya ilmu, atau tidak bisa mengamalkannya, khosiro, maka dia merugi. Jadi kalau kita bisa memperolehnya, bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, maka kita akan menjadi orang yang beruntung, ya. Nah, kalau kita tidak bisa mengamalkannya, jadi lepas dari pengamalan ilmu, khosiro, maka kita akan menjadi orang yang merugi. Nah,
Walima dzukira indahu sallallahu alaihi wasallam, ketika disampaikan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulani ahaduhuma abidun wal akharu alimun, ketika disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dua orang, yang pertama adalah abidun, ahli ibadah, wal akharu, dan yang lain alimun, orang yang alim atau orang yang berilmu. Maka Rasulullah SAW menyampaikan, qala fadlul alimi alal abidi kafatli ala adnakum. Ketika beliau disampaikan seperti itu antara dua orang yang abidun dan alimun, ahli ibadah dan orang yang alim, maka beliau menyampaikan keutamaan orang alim atas orang yang beribadah. Fadlul alimi ala abidi, jadi keutamaan orang alim dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah, kafadli ala adnakum, seperti keutamaan saya atas orang yang rendah di antara kalian semua. Jadi inilah keutamaan, ya, keutamaan fadilah, ya, orang yang berilmu dibandingkan dengan orang abidun yang ahli ibadah, ya. Ini ternyata perbedaannya sangat jauh. Beliau menggambarkan bahwa orang yang keutamaan orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan Rasulullah SAW, kafadli ala adnakum. Jadi seperti keutamaanku atas orang-orang yang rendah di antara kamu sekalian. Inilah betapa mulianya, betapa agungnya orang yang berilmu dibandingkan dengan yang lain. Padahal abidun juga orang yang baik, tapi mungkin dia tidak berilmu. Orang beribadah tapi tidak berilmu, ya. Jadi masih jauh lebih unggul orang yang berilmu dibandingkan dengan abid, ya. Tuh. Bahkan Rasulullah sampai menggambarkan seperti Rasulullah dibandingkan dengan orang yang rendah di antara kalian ketika sahabat menyampaikan seperti itu, ya. Jadi antara dua orang, antara abid dan alim, nah, beliau menggambarkannya seperti itu. Betapa mulianya, betapa agungnya orang yang berilmu tadi dibandingkan dengan abid. Mudah-mudahan kita nanti bisa, ya, terus belajar untuk bisa menjadi alimun yang amilun. Jadi seorang alim yang bisa mengamalkan ilmunya. Karena kalau alim tapi tidak mengamalkan ilmunya, jadi disebutkan khosiroh, maka merugi. Nah, kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yatlibu fihi ilman salakallahu tariqan min turukil jannah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berjalan, ya, untuk menuntut ilmu, di jalan yang situ ada tujuan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan, ya, jalan kita dari jalan-jalan menuju ke surganya Allah SWT. Inilah betapa enaknya, ya, betapa indahnya seorang penuntut ilmu, ya. Nah, makanya kemudian tidak heran, ya, karena keutamaan yang luar biasa inilah kemudian orang Islam dulu gandrung untuk mencari ilmu. Sangat berbeda dengan saat ini. Jadi dulu lahir tokoh-tokoh dunia dari umat Islam karena memang motivasi untuk mencari ilmu sangat banyak, ya. Dan Allah akan mudahkan jalan kita ke surga, ya, kalau kita mencari ilmu, ya.
Kadang-kadang kalau kita temui di sekolah, nah ternyata murid-murid ya yang ada di sekolah sekalipun dia muslim, mungkin semangatnya juga berkurang. Ya, untuk membangkitkan semangat kembali ini butuh motivasi yang lebih. Ya, nah mungkin mereka belum mengetahui, ya, mereka belum mengetahui betapa mulianya orang yang mencari ilmu. Ya, itu sehingga motivasinya berkurang, ya. Tapi dulu para ulama kaum muslimin semangat untuk mencari ilmunya luar biasa, ya. Kenapa? Ya karena tadi itu, kalau orang berjalan menuju ke tempat mengkaji ilmu, maka ya Allah akan memudahkan jalan untuk menuju ke surganya Allah, ya. Oleh karena itu kita harus senang, ya, untuk terus istiqomah, istimror di dalam menuntut ilmu supaya Allah memudahkan jalan menuju ke jalan-jalan surga. Nah, kemudian pada hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, talibul ilmi fardun ala kulli muslimin wa muslimatin, wa talibul ilmi yastaghfir lahu kulla syai'in hatta al-khawti fil bahri. Pemirsa At-Tahfidz Channel yang dirahmati Allah, ini juga merupakan motivasi bagi kita, ya, kaum muslimin dimanapun berada, bahwa mencari ilmu, menuntut ilmu itu adalah fardu, adalah wajib, ya. Wajib atas siapa? Ala kulli muslimin wa muslimatin. Jadi wajib atas setiap muslim, ya, laki-laki dan muslimah, ya. Nah, karena wajib, ya, otomatis ya kita harus melaksanakan. Kalau tidak, maka kita bisa berdosa, ya, karena merupakan kewajiban, ya. Jadi kalau fardun ala kulli muslimin berarti ini memang kewajiban atas setiap, ya, setiap orang Islam, ya, yang laki-laki maupun muslimah, orang perempuan yang wanita, ya. Memang di situ ada ilmu yang fardunya memang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ya. Jadi kalau ilmu-ilmu yang harus kita jadikan sebagai dasar di dalam beramal, di dalam berbuat, maka kita mencarinya adalah suatu kewajiban, ya, suatu kewajiban yang harus. Karena kalau kita beramal tanpa ilmu, ya amal kita akan tertolak, ya. Itu apa saja, ya, semua yang apapun yang akan kita amalkan, maka harus kita ilmuni, ya, diilmui, cari, ya, tentang statusnya, perbuatannya dan lain-lainnya, gitu loh. Nah, dilanjutkan, wa talibul ilmi, dan orang yang menuntut ilmu. Jadi setiap orang yang menuntut ilmu, yastaghfir lahu, maka dimintakan ampun lahu bagi talibul ilmi tadi itu. Siapa yang memintakan ampun? Kullu syai'. Jadi kalau kullu syai' itu berarti segala sesuatu, apapun, ya, yang ada di bumi ini, yang ada di dunia ini, itu akan memintakan ampun bagi orang yang menuntut ilmu. Hatta khawti fil bahri, sampai ikan-ikan, ya, yang ada di lautan. Ada khawti, ada yang mengatakan ikan hiu, ya. Pokoknya ikan, ya, ikan-ikan yang ada di lautan turut serta memintakan ampun pada talibul ilmi. Luar biasa. Berapa jumlah ikan yang ada di lautan, ya. Nah, apalagi tadi kullu syai', segala sesuatu, berarti apapun, apa itu pohon atau benda-benda yang lain, ya,
itu semua memintakan ampun kepada thalibul ilmi, ya, kepada pencari ilmu, ya. Inilah makanya kemudian orang yang mencari ilmu, thalibul ilmi ini banyak keutamaan tadi itu, ya, sampai kemudian dimintakan ampun, ya. Kalau yang mintakan ampun otomatis, kalau kulisya ini juga berarti kan malaikat masuk di situ, tumbuh-tumbuhan juga masuk di situ, hewan-hewan juga masuk di situ, semua mendoakan, memintakan ampun pada orang yang mencari ilmu, ya. Inilah kemudian yang harus kita kita pertahankan sebagai thalibul ilmi, pencari ilmu, ya. Sehingga dengan mencari ilmu, insya Allah dosa-dosa kita juga akan diampuni, ya. Karena yang mendoakan semua yang ada di alam, semua pada mendoakan kita semua. Itulah yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari kajian kita pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah untuk terus mencari ilmu. Betapa agungnya tadi, bahwa keutamaan orang yang alim dengan abid itu seperti keutamaan Rasulullah dibandingkan dengan orang yang rendah. Dan juga ketika kita mencari ilmu, maka dimudahkan jalannya ke surganya Allah SWT. Ketika kita mencari ilmu, semua yang ada di alam ini pada memintakan ampun pada Allah SWT untuk mencari ilmu. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, dan kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.